puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari, ada waktu yang indah sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah raya hari ini, hari Minggu, hari yang sudah Tuhan jadikan bagi kita semua. Di dalam Efesus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itulah yang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Mari kita memulai ibadah kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menjaga, melindungi kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa kalau hari ini hari yang indah Tuhan berikan. Tuhan jadikan buat kami, untuk kami beribadah raya. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Biarlah hari ini mujizat Tuhan boleh terjadi. Hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Allah, Bapa sendiri, menjamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita patut mensyukuri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2020. Kita patut bersyukur kalau kita bisa melalui hari demi hari, bulan demi bulan, dan mencapai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur untuk keadaan ini. Banyak sekali yang harus kita hadapi, ujian-ujian iman yang membuat kita kadang lemah, yang membuat kita kadang kalah dalam menghadapi masalah. Kadang kita berpikir, apakah Tuhan ada? Tapi ingat satu hal, kalau kita masih berdiri hari ini, kita masih beribadah, kita masih menyaksikan tayangan ini, kita masih melihat keluarga kita masih bernafas. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Penyertaan Allah yang disampaikan itu masih berlaku sampai hari ini. Kita masih menikmati itu. Bahkan sampai kesudahan alam, Dia berjanji untuk menjaga dan menyertai kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita harus menikmati pribadi Allah yang kudus dan mulia itu. Kita harus mengalaminya secara khusus. Secara pribadi kita harus mengalami Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk menikmati pribadi Tuhan itu. Pribadi yang kita agung-agungkan dan kita sembah. Itulah Tuhan Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu,
Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kamu lihat. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kamu lihat. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kamu lihat. Yesus habis semua Tuhan, oh kudus, kudus kasih Bapa, oh haleluya. Mari naikkan penyembahanmu kepada Dia.
sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Kudus, kudus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan menikmati-Mu Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Haleluya, shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mengambil elemen perjamuan kudus, ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, ada waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, hari ini kami akan bersukacita mengambil bagian, memperingati bahwa ada Tuhan yang sudah mati buat kami, menebus dosa kami. Kami ambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. Dan Tuhan, sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati kami juga semua Tuhan. Kami sangat percaya hadirat Tuhan memenuhi kami, ada di antara kami. Mujizat Tuhan terjadi pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kesembuhan terjadi, sukacita, hati yang baru diberikan, semangat yang baru diberikan. Inilah doa harapan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara senang dengan judul khotbah, saya ambil judul khotbah hari ini, orang benar tertanam di dekat mata air Allah. Haleluya. Glory, haleluya. Siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah kita. Ya. Orang benar akan tertanam di dekat mata air Allah. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 12 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan
tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu diibaratkan seperti pohon korma. Saya orang benar, Bapak Ibu orang benar, diibaratkan seperti pohon korma. Pohon korma ini Bapak Ibu Saudara, waktu ditanam, bukan ditanam di tempat yang subur, ditanam di tempat yang berpasir. Waktu dia ditanam, ditaruh di atasnya itu batu, supaya benihnya itu menghasilkan akar yang kuat dan akarnya bertumbuh tidak ke atas tapi ke bawah. Jadi berbeda sekali dengan pohon-pohon yang lain. Itulah pohon korma. Nanti setelah ayahnya akarnya bertumbuh ke dalam menemukan air, baru dia memberikan kehidupan ke atas, baru dia akan angkat itu batu. Dia tumbuh menjadi pohon dan bertahan di tengah padang gurun yang kering, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Dan kita itulah pohon korma, ya Bapak Ibu. Kita orang benar adalah pohon korma. Kita akan belajar hari ini bagaimana pohon korma itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita simak terus selanjutnya firman Tuhan. Pohon korma menggambarkan satu sukacita. Mari kita baca Nehemia 8 ayat 15. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Bapak Ibu, peristiwa yang barusan kita baca adalah satu peristiwa di mana rakyat Israel atas perintah Nehemia melakukan kembali hal yang sudah lama mereka tidak lakukan. Mereka lakukan ini di pembuangan, yaitu mereka merayakan suatu peristiwa dan membangun pondok-pondok, dan mereka bersuka cita di situ. Mereka makan minum sedap-sedapan yang manis-manis, tanda sukacita. Rupanya bangsa Israel sudah lama tidak melakukan ini. Waktu Nehemia membuka kitab Allah, dia mendapatkan bahwa mereka harus memulai kembali satu perayaan dengan tinggal di pondok-pondok yang dibangun dari daun-daun. Dan di situ mereka bersuka cita. Kalau Bapak Ibu baca Nehemia 8 ya selanjutnya, kesimpulannya adalah pohon korma diambil daunnya untuk membangun pondok di mana mereka bersuka cita, tinggal di pondok-pondok, bersuka cita, memakan makanan yang manis walaupun mereka masih tinggal di pembuangan. Inilah artinya orang benar itu adalah tempat sukacita. Orang benar itu adalah tempat di mana orang-orang di sekitarnya bisa merasakan sedap-sedapan, manisnya kehidupan. Bukan tempat di mana menderita, meratapi nangis, mengasihani diri sendiri, bukan. Kita orang benar digambarkan seperti pohon korma. Karena apa? Karena pohon korma itu tanda sukacita. Daunnya diambil untuk membangun pondok-pondok di mana mereka merayakan sukacita. Luar biasa. Kalau hidupmu, hidupku, hidup kita semua diharuskan oleh Allah menjadi tempat bersukacita. Keluarga kita, komunitas kita, di mana kita bekerja, di mana kita ada, harus membawa sukacita itu. Karena kita pohon korma, karena kita orang benar yang harusnya membawa sukacita. Maukah Bapak Ibu menjadi sumber sukacita? Hanya kalau kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mata rohani kita dibukakan bahwa kita ini adalah tempat di mana ada sukacita. Kita ini pembawa sukacita. Ya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Haleluya. Yoel 1 ayat 12. Ya, Yoel 1 ayat 12. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Rupanya Bapak Ibu, orang benar yang dipanggil sebagai tempat bersukacita, sebagai orang yang membawa sukacita, kehilangan sukacita karena sesuatu terjadi. Jangan izinkan hal ini terjadi. Jangan izinkan kita yang sebagai pohon korma itu mengering
sehingga tidak menghasilkan sukacita lagi. Mari lewat firman Tuhan hari ini kita datang kembali kepada Tuhan, sehingga kita yang digambarkan sebagai pohon korma menjadi tempat sukacita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, kita orang benar digambarkan sebagai pohon kurma harus tertanam di dekat air. Kalau tidak kita akan kering. Kalau kita kering, sukacita itu tidak akan keluar. Orang tidak lagi merasakan sukacita Allah dalam hidup kita. Orang tidak merasakan lagi sukacita surga dalam hidup kita. Mari kita baca Keluaran 15 ayat 27. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pohon kurma harus tertanam di tepi mata air, sehingga nanti akar-akarnya itu merambat mendapatkan air. Jangan jauhkan diri kita dari sumber mata air itu. Inilah pesan khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita melepaskan diri dari ibadah. Pada saat kita melepaskan diri dari ibadah, kita melepaskan diri kita dari mata air. Kalau kita terlepas dari sumber air, nanti pohon korma kita mengering, tidak ada sukacita lagi. Firman Tuhan menegur kita hari ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengambil elemen perjamuan kudus. Marilah kita kembali kepada mata air itu, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, sehingga pohon korma kita menghasilkan sukacita. Yoel 3 ayat 18. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca katakan, mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Marilah kita tertanam di rumah Tuhan, karena di dalam rumah Tuhan itulah ada mata air. Jangan kita abaikan firman Tuhan hari ini. Jangan kita jauhkan diri kita. Jangan kita tertanam di dunia. Tertanamlah di dalam bait Allah, karena di dalam bait Allah ada mata air. Haleluya buat Bapak Ibu Saudara. Marilah kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus hari ini. Satu lagi ayat, Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1 katakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah, dari tahta anak domba itu. Rupanya mata air kita ada di tahta Allah. Firman Tuhan katakan, mengalir keluar dari tahta Allah. Kalau hidup kita tertanam di dalam bait Allah, itu tertanam di dalam tahta Allah. Dan mata air yang dari tahta Allah itu akan mengairi hidup kita, sehingga kita apa? Akan menjadi sumber sukacita. Bapak Ibu, mari siapkan hati untuk kita boleh menjadi sumber sukacita. Kenapa? Karena kita tertanam di dalam bait Allah, memiliki mata air, pohon korma kita. Hidup kita tidak akan kering. Jangan jauhkan dirimu dari rumah Tuhan. Tertanamlah di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk elemen yang sudah disiapkan. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan air, anggur dan roti. Mari kita berdoa sebelum kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, tibalah saatnya kami datang menghadap hadirat-Mu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai tanda. Seperti firman Tuhan katakan, sebagai peringatan. Kami berdoa, Tuhan kuduskan roti dan anggur yang sudah kami pegang di tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya bersama-sama. Kami siapkan hati kami juga Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat perjamuan ini. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti. Mari kita angkat bersama roti yang ada. Saya baca kebenaran firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan Bapak Ibu sebagai tanda peringatan akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara, kita lakukan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang singkat dan perjamuan kudus sudah kita ambil. Mari terimalah berkat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kita yang sudah terlibat, baik anak-anak Tuhan dalam pujian penyembahan, baik dalam anak Tuhan yang terlibat di balik semua ini, dan semua supporter jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, memberikan offering. Kami mengucap syukur, Tuhan yang membalas ya. Mari kita berdoa bersama sekarang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pada saat kami mengambil bagian memperingati kematian Tuhan lewat perjamuan kudus, kami percaya sampai Tuhan datang menjemput kami kembali, ada perlindungan, keselamatan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dan bukan hanya itu saja, pintu berkat surga tercurah kepada kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Selalu ada terobosan, jalan-jalan yang baru buat kami. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan ini, kami serahkan minggu yang baru, anak-anak Tuhan yang ditambahkan umurnya, pelayan-pelayan Tuhan yang ditambahkan umurnya. Tuhan pakai dengan kuasa yang lebih dahsyat lagi. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus sampai Tuhan datang jenguk kita kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai kita berjumpa minggu depan Bapak Ibu. Shalom.